Panas lihat timnas Indonesia, Malaysia ingin naturalisasi striker klub Liga Belanda dan kapten Burnley. Rafael Maitimo, performa timnas Indonesia U23 cukup oke pada laga uji lawan Arab Saudi. Prediksi susunan pemain timnas U23 Indonesia versus UEA, waktunya Shin Tae-yong turunkan kekuatan inti. Timnas U23 Indonesia kedatangan 2 pemain baru untuk lawan UEA, siap berikan kejutan. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Pelatih Cerezo Osaka puji habis-habisan Justin Hubner yang tampil luar biasa di debutnya. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku memuji habis-habisan penampilan debutnya Justin Hubner yang luar biasa. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner akhirnya menjalani debutnya bersama klub J1 League Cerezo Osaka. Justin Hubner menjalani debut saat Cerezo Osaka melawan Albirex Niigata pada pekan ke-7 J1 League di Stadion Denka Big Swan, Minggu 7 April 2024. Dalam laga debutnya, klub Hubner itu menang 1-0. Ini untuk pertama kalinya Justin Hubner bermain membela Cerezo Osaka sebagai pemain pinjaman dari klub asal Inggris Wolverhampton Wanderers. Pemain berusia 20 tahun tersebut dipercaya debut oleh sang pelatih untuk menggantikan Lucas Fernandes pada menit ke-87. Ia tercatat tampil selama 7 menit termasuk injury time. Walaupun tampil selama 7 menit, Hubner pun mendapat pujian dari Akio Kogiku. Bahkan dengan penampilan singkatnya tersebut, Justin Hubner mencetak sejarah buat Indonesia. Pasalnya, penampilannya itu membuat pemain Indonesia untuk pertama kalinya tampil di kompetisi kasta tertinggi Liga Jepang. Setelah melihat penampilan Hubner, Akio Koguki memuji kemampuannya. Menurutnya, pemain timnas Indonesia itu menunjukkan penampilan luar biasa. Kogiku mengaku telah melihat kemampuan Hubner sejak latihan. Ia menilai Hubner memiliki kemampuan luar biasa sehingga tim pelatih pun mempercayainya untuk debut. Pertama-tama, kemampuannya luar biasa, itulah alasan besar kami memutuskan untuk menggantikannya, ujar Akio Kogiku. Lebih lanjut, Kogiku mengakui bahwa Justin Hubner memang belum lama gabung dengan Cerezo Osaka. Akan tetapi Hubner mampu beradaptasi dengan baik. Untuk itu, tim pelatih pun tak ragu memberinya kepercayaan tampil bersama Cerezo Osaka. Dia baru bergabung dengan tim untuk waktu yang singkat, tetapi dia adalah pemain dengan talenta hebat, jadi kami tidak ragu-ragu untuk membuat keputusan memasukkannya. Kogiku mengakui penampilan pemain timnas Indonesia itu sangat bagus. Bahkan saat Albirex Niigata melakukan serangan, Hubner mampu menjaga pertahanan Cerezo dengan baik. Sang pelatih juga memuji postur tinggi Hubner yang tinggi itu mampu membuatnya tampil luar biasa. Dengan kemenangan ini, Cerezo Osaka semakin nyaman berada di peringkat ketiga klasemen. Ia hanya tertinggal 1 poin dari pemimpin puncak klasemen Machida Zelvia. Dia memiliki kemampuan membangun serangan yang hebat dan dapat memberi umpan kepada pemain kidal, itulah yang sedang kami kerjakan, kata Kogiku. Dia menunjukkan performa luar biasa dengan kemampuan fisiknya yang tinggi, tuturnya. Timnas U23 Indonesia kedatangan 2 pemain baru untuk lawan UEA, siap berikan kejutan. Kabar baik datang ke skuad Timnas U23 Indonesia jelang pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab UEA di Dubai pada Senin 8 April 2024. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia kedatangan 2 pemain baru jelang pertandingan. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Kata Nova Arianto, kedua pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto. Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto setidaknya bisa membawa angin segar untuk pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong.
Meski begitu, belum diketahui apakah kedua pemain tersebut dimainkan atau tidak saat pertandingan nanti. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang terlambat bergabung bersama timnas U23 Indonesia di Dubai. Awalnya Marcelino Ferdinand diprediksi baru akan dilepas KMS Kadeinze pada Senin 8 April 2024. Namun rupanya pelepasan Marcelino Ferdinand dari klub asal Belgia itu ternyata lebih cepat. Adapun untuk Kakang Rudianto merupakan pemain baru yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan timnas U23 Indonesia di Dubai pada 1 hingga 10 April 2024. Dari 28 nama itu, 3 pemain dipastikan tidak bisa membela timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Alfreandra Dewangga. Justin Hubner dan Nathan Chu Aon tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Adapun untuk Dewangga baru saja menjalani operasi kecil di ketiaknya. Kurang pemain membuat Shin Tae-yong memanggil satu nama baru yakni bek Persib Bandung, Kakang Rudianto. Baik Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto tidak bisa bermain saat timnas U23 Indonesia menjalani laga uji coba melawan Arab Saudi di The Seven Stadium, Dubai, Jumat 5 April kemarin, pukul 21.00 waktu setempat. Dalam laga itu, timnas U23 Indonesia kalah telak 1-3 dari UEA dan satu-satunya gol tim Merah Putih dicetak Komang Teguh. Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto sudah bergabung bersama timnas U23 Indonesia di Dubai, kata Nova Arianto. Hadirnya Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto membuat timnas U23 Indonesia kini mempunyai 26 pemain. Sejauh ini Nova Arianto belum bisa memastikan bahwa akan ada pemain baru lagi yang datang. Sebelumnya sempat ada kabar bahwa Alfreandra Dewangga dan Justin Hubner akan menyusul timnas U23 Indonesia ke Qatar. Setelah negosiasi, Justin Hubner baru akan dilepas pada 17 April 2024 atau 1 hari sebelum laga melawan Australia. Adapun untuk Alfreandra Dewangga diminta datang karena operasi kecilnya berjalan lancar. Meski begitu, Nova Arianto belum bisa memastikan kabar tersebut. Sejauh ini belum ada lagi pemain baru yang datang. Kita tunggu update-nya saja ya, kata Nova Arianto. Uji coba lawan UEA menjadi pertandingan terakhir timnas U23 Indonesia di Dubai. Setelah itu, tim Merah Putih langsung bertolak ke Qatar untuk menjalani pertandingan di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Rizky Ridho DKK akan menjalani laga pembuka Piala Asia U23 2024 melawan Qatar di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan Senin 15 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Laga kedua, timnas U23 Indonesia bertemu Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Kamis 18 April 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Terakhir, timnas U23 Indonesia berjumpa Yordania di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Minggu 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. PSSI menargetkan timnas U23 Indonesia bisa lolos ke babak 8 besar dari 16 negara yang tampil di Piala Asia U23 2024. Adapun Shin Tae-yong yakin timnas U23 Indonesia bisa melaju sampai semifinal Piala Asia U23 2024. Prediksi susunan pemain timnas U23 Indonesia versus UEA, waktunya Shin Tae-yong turunkan kekuatan inti. Timnas U23 Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba terakhir melawan Uni Emirat Arab di Dubai pada Senin 8 April. Pertandingan timnas U23 Indonesia versus UEA itu akan digelar secara tertutup dan tidak disiarkan di televisi di tanah air. PSSI tidak menginformasikan kick-off pertandingan tersebut. Melihat dari laga uji coba sebelumnya, timnas U23 Indonesia versus UEA kemungkinan besar akan digelar pada Selasa 9 April 2024 pukul 01.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Adapun di Indonesia, pertandingan itu digelar pada Senin 8 April pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi uji coba kedua timnas U23 Indonesia di Dubai. Sebelumnya, tim asuhan Shin Tae-yong itu sudah menjalani pertandingan uji coba melawan Arab Saudi di The Seven Stadium, Dubai pada Jumat 5 April.
Dalam pertandingan itu, timnas U23 Indonesia kalah telak dengan skor 1-3 dari Arab Saudi. Satu-satunya gol timnas U23 Indonesia dicetak oleh Komang Teguh. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Shin Tae-yong memastikan akan menurunkan skuad inti dalam uji coba melawan UEA. Pada pertandingan melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong masih melakukan banyak pergantian pemain. Itu dilakukan karena untuk melihat semua pemain yang ia bawa ke Dubai. Seperti diketahui, Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk menjalani TC di Dubai pada 1 hingga 10 April 2024. Dari 28 pemain itu, 3 nama dipastikan tidak datang yakni Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Alfred Andrade Wangga. Dalam pertandingan kemarin, timnas U23 Indonesia juga tidak diperkuat Marcelino Ferdinand. Pemain KMS KD Inse itu baru bergabung dengan timnas U23 Indonesia pada Minggu 7 April. Ini berarti Marcelino Ferdinand sudah bisa bermain melawan UEA. Untuk uji coba berikutnya lawan Uni Emirat Arab akan dimainkan untuk pemain inti dulu. Ini dilakukan untuk mengantisipasi permainan lawan Qatar nanti tanggal 15 April. Pastinya tim inti akan dimainkan lebih banyak. Selain tim inti akan ada kesempatan lagi bagi pemain lain, kata Shin Tae-yong. Melihat dari skuad saat ini, Shin Tae-yong masih akan menggunakan formasi 3-4-3 untuk melawan UEA. Di posisi kiper, Hernando Ari dipercaya akan menjadi penjaga gawang timnas U23 Indonesia. Pindah ke posisi 3 belakang akan ditempati Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Muhammad Ferrari. Adapun 4 pemain di lini tengah diisi oleh Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Fajar Faturrahman. 3 pemain di lini depan timnas U23 Indonesia diisi oleh Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka. Uji coba melawan UEA menjadi pertandingan terakhir timnas U23 Indonesia di Dubai. Selanjutnya, timnas U23 Indonesia akan ke Qatar untuk bertarung di Piala Asia U23 2024 yang digelar pada 10 April sampai 3 Mei mendatang. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. PSSI ungkap rahasia di balik banyaknya pemain keturunan mau bela timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya mengungkapkan sebuah rahasia di balik banyaknya pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Kata Arya Sinulinga, semua ini ada peran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Adanya pemain-pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia dimulai saat PSSI dipimpin Mochamat Iryawan. Setidaknya ada 4 pemain keturunan yang kala itu bersedia membela timnas Indonesia. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat Saina Patinama, dan Sandy Walsh. Setelah pergantian kepengurusan dan PSSI dipimpin Erick Thohir, semakin banyak pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Total bertambah 7 pemain keturunan yang kini memperkuat tim Merah Putih. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Jay Itzes, Ragnar Oratmangon, dan Tom Haye. Jumlah tersebut tidak akan berhenti karena ada 3 pemain keturunan yang segera membela timnas Indonesia, salah satunya Marten Paes. Arya Sinulinga mengatakan bahwa Indonesia harus bersyukur mempunyai Erick Thohir yang mempunyai banyak pengalaman di dunia sepak bola. Kita beruntung punya Ketua Umum PSSI yang pernah menjadi Presiden Inter Milan, lalu saat ini dia juga punya klub di Inggris. Jadi ketika Pak Erick Thohir cari pemain berdarah Indonesia, pasti informasi itu akan didapatkan. Pak Erick Thohir juga mempunyai tim untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain keturunan, kata Arya Sinulinga. Lanjut Arya Sinulinga, setelah mempunyai database pemain-pemain keturunan, PSSI langsung berkomunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Komunikasi itu dilakukan untuk menanyakan apakah Shin Tae-yong tertarik atau tidak dengan pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa. Kata Arya Sinulinga, sejauh ini Shin Tae-yong selalu setuju dengan pemain-pemain keturunan masukan dari Erick Thohir. Shin Tae-yong langsung bertugas terjun ke Belanda untuk melihat kualitas dari pemain-pemain tersebut. Kami langsung memberitahu Coach Shin Tae-yong untuk menanyakan tertarik atau tidak dengan pemain keturunan ini. Saya pikir sepanjang yang diusulkan Pak Erick Thohir, Coach Shin Tae-yong tidak menolak karena ternyata bagus-bagus, kata Arya Sinulinga. Lanjut Arya Sinulinga, setelah mendapatkan lampu hijau dari Shin Tae-yong, Erick Thohir langsung bertugas untuk berbicara dengan pemain keturunan tersebut lewat video call. Erick Thohir langsung menjelaskan secara detail rencana PSSI dan Timnas Indonesia ke depan.
Pak Erick Thohir langsung berdiskusi dengan pemain keturunan tersebut dan memaparkan visi misi PSSI untuk Timnas Indonesia. Pak Erick Thohir juga menyampaikan bagaimana pemain keturunan itu diberikan ruang untuk bermain. Itu terjadi dan dialami semua oleh pemain-pemain keturunan, ucap Arya Sinulinga. Dengan begitu tidak heran banyak pemain keturunan yang mau membela Timnas Indonesia. Sebab Erick Thohir terjun langsung untuk melakukan presentasi soal PSSI dan Timnas Indonesia. Pak Erick Thohir juga mempromosikan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar ke depannya untuk sepak bola. Pak Erick Thohir juga kadang-kadang bilang begini, kalau kamu mau naturalisasi, pasti followers kamu di media sosial langsung banyak. Jadi Pak Erick Thohir lakukan itu, bukan agennya yang presentasi, tutup Erick Thohir. Benar saja mayoritas pemain-pemain keturunan kini sudah mempunyai banyak pengikuti di media sosial. Para pemain itu merasa dihargai dengan masyarakat Indonesia. Piala Asia U23 2024, ada 4 penyerang di Timnas Indonesia U23, siapa layak jadi target man? Piala Asia U23 2024 semakin dekat. Turnamen itu akan digelar di Qatar mulai 15 April 2024 atau tak sampai 2 pekan lagi. Timnas Indonesia U23 merupakan satu-satunya tim yang akan menjalani debut di ajang tersebut sejak digelar pada 2013. Hal itu tidak lepas dari peran pelatih Shin Tae-yong yang membantu mencatatkan sejarah baru. Dia membawa Timnas Indonesia U23 menjadi juara grup K bersaing dengan Turkmenistan dan Chinese Taipei. Hasil itu pun membawa mereka lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk kali pertama. Sebelum tampil di putaran final Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 menjalani 2 laga uji coba. 1 laga sudah mereka lakoni dengan kekalahan 1-3 saat berjumpa dengan Arab Saudi. Menariknya, 1 gol yang tercipta di laga itu merupakan kreasi seorang pemain belakang, yakni Komang Teguh. Kini masih ada 1 laga uji coba melawan Uni Emirat Arab yang akan dimainkan Senin 8 April. Mulai muncul pertanyaan siapakah pemain yang pantas dijadikan sebagai target man di Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong sendiri memanggil 4 pemain depan, yakni Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Kelis Royer, dan Hoki Caraka. Dari 4 nama itu, hanya Ramadan dan Hoki yang bisa dimainkan sebagai ujung tombak. Rafael Struijk lebih bertipe penyerang lubang, sedangkan Kelis Royer kerap dimainkan sebagai penyerang sayap. Lalu Hoki Caraka mungkin juga pantas dimainkan sebagai target man utama. Dia selalu dimainkan sebagai starter saat 2 kali membela Timnas Indonesia senior melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret lalu. Sayangnya, Hoki gagal menyumbang gol dalam 2 kesempatan itu. Di usia masih 19 tahun, dia tampaknya masih memerlukan lebih banyak pengalaman untuk jadi pilihan utama sebagai target man. Dari 4 nama, hanya Ramadan Sananta yang paling pantas dimainkan sebagai target man utama bagi Timnas Indonesia U23. Dia jauh lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan apik dalam memanfaatkan peluang. Musim lalu dia membela PSM Makassar dan menjadi striker utama. Total, Ramadan membukukan 11 gol dalam 24 laga. Pemain berusia 21 tahun itu lantas hijrah ke Persis Solo di musim ini. Kontribusinya tak boleh diremehkan dengan telah menyumbang 8 gol dalam 23 laga. Ramadan jadi salah satu striker lokal muda yang kian apik. Di Timnas Indonesia U23, dia bahkan sudah mencetak 8 gol dalam 14 laga. Di level senior, Ramadan Sananta menorehkan 5 gol dalam 12 pertandingan. Dengan kemampuannya yang sudah tidak diragukan, Ramadan Sananta pantas menjadi juru gedor andalan Shin Tae-yong. Karakternya yang menunggu bola matang di depan akan membantunya lebih tajam, apalagi memiliki atribusi cukup baik sebagai striker. Rafael Maitimo, performa Timnas Indonesia U23 cukup oke pada laga uji lawan Arab Saudi. Timnas Indonesia U23 telah menjalani uji tanding pertama melawan Arab Saudi jelang Piala Asia U23 2024. Bertanding di The Seven Stadium, Dubai, Uni Emirat Arab, Sabtu 6 April dini hari waktu Indonesia Barat, tim Garuda Muda kalah 1-3. Gol tunggal Timnas Indonesia U23 dicetak Komang Teguh pada menit ke-32. Sayangnya, gawang tim Garuda Muda kawalan Adi Satrio harus terkoyak 3 kali dalam laga itu.
Pelatih Sintayong menjajal seluruh pemainnya dalam pertandingan tersebut. Nama-nama yang dipercaya sebagai starter antara lain Adi Satrio, Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Ramadhan Sananta. Kemudian Rafael Struijk, Donny Tripamungkas, Ivar Jenner, Witan Sulaiman, Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, serta Arkan Fikri. Tim Garuda Muda memang gagal menang pada laga itu, namun secara keseluruhan penampilan mereka dinilai sudah cukup bagus, terutama pada babak pertama. Opini tersebut diungkapkan mantan pemain Timnas Indonesia, Rafael Maitimo. Kebetulan, pria berusia 40 tahun itu menyaksikan langsung duel antara Timnas Indonesia U23 versus Arab Saudi di Dubai. Penampilan Timnas Indonesia U23 cukup baik melawan Arab Saudi, ini masih uji coba dan persiapan menuju Piala Asia U23, ujar Rafael Maitimo. Secara keseluruhan, saya kira permainan mereka sudah cukup oke. Babak pertama Timnas Indonesia U23 bermain sangat bagus dan bisa menahan imbang lawan 1-1, sambung pria kelahiran Rotterdam, Belanda tersebut. Keberadaan Rafael Maitimo di Dubai bukan sekadar menonton Timnas Indonesia U23 bertanding. Saat ini, Rafael bekerja untuk perusahaan asal Belanda bernama Orange Veins, sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pengelolaan kebutuhan tim sepak bola selama menjalani kompetisi atau turnamen jarak jauh. Saya di sini sebagai manajer atau koordinator dan kerjasama dengan Orange Veins, sebuah event organizer, dalam kurung EO untuk training camp Timnas Indonesia U23 di Dubai sekarang ini, jelasnya. Sebelumnya, mantan pemain PSIM Yogyakarta itu juga menjadi bagian dari Timnas Kanada selama gelaran Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Ketika itu, Kanada juga menggunakan jasa perusahaan tersebut. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan melakoni satu uji coba lagi melawan Uni Emirat Arab. Duel kedua tim berlangsung pada Senin 8 April 2024. Rafael Maitimo pun berharap tim Garuda Muda bisa tampil jauh lebih baik pada laga nanti. Semoga tanding berikutnya lebih bagus lagi. Apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan itu tentu jadi evaluasi tim pelatih untuk segera dibenahi atau ditingkatkan lagi, ucap Rafael Maitimo. Adapun pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai bakal berjalan sampai 10 April 2024. Setelah itu, Rizky Ridho DKK akan terbang ke Doha, Qatar untuk memulai perjuangan di Piala Asia U23 2024. Tim Merah Putih memulai kiprahnya dengan menghadapi tuan rumah Qatar pada 15 April. 3 hari berselang mereka bersua Australia dan berjumpa Yordania pada laga terakhir fase grup 21 April 2024. Panas lihat Timnas Indonesia, Malaysia ingin naturalisasi striker klub Liga Belanda dan Kapten Burnley. Performa Timnas Indonesia yang terus meningkat sejak kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas memantik Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) untuk melakukan hal serupa. FAM dikabarkan ingin menaturalisasi pemain grade A di Eropa untuk memperkuat Timnas Malaysia. Sejak Sintayong duduk di kursi pelatih tim Garuda pada 2020, program naturalisasi gencar dilakukan. PSSI berburu pesepak bola berdarah Indonesia yang menjalani karier di Eropa. Hasilnya, sejumlah pemain-pemain berkualitas mendapatkan kewarganegaraan Indonesia demi mendongkrak performa tim Garuda. Mulai dari Elkan Bagot, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saina Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Jay Itzes, Nathan Chu Aon, serta Tom Haye. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi serta racikan taktik dari Sintayong membuat penampilan Timnas Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan tim Merah Putih berhasil 2 kali membungkam Vietnam dengan agregat 4-0 pada laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Torehan itu membuat Timnas Indonesia kini berada di urutan kedua grup F dengan nilai 7, tertinggal 5 poin dari Irak di tempat teratas. Tak hanya itu, tim Garuda naik ke peringkat 134 ranking FIFA setelah sebelumnya menghuni posisi 142. Penampilan impresif Timnas Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas membuat kubu Malaysia panas. Tak tanggung-tanggung, FAM dikabarkan sejumlah media Malaysia ingin menaturalisasi Ferdy Druijf. Saat ini Druijf memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda, PSV Zwolle. Menurut laporan media Malaysia, pemain berusia 26 tahun itu memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Keinginan saya membela Timnas Malaysia ada, tetapi buat saat ini saya sedang menyediakan dokumen yang membuktikan nenek saya dilahirkan di Malaysia, jelas Ferdy Druijf.
Pemain yang lahir di Uitgeest, Belanda tersebut merupakan satu di antara pemain penting di lini depan PEC Zwolle. Pada musim ini dia berhasil mencetak 5 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan di seluruh ajang. Tak berhenti sampai di situ, FAM juga dikabarkan mayoritas media-media Malaysia ingin menaturalisasi Jos Brownhill. Saat ini Brownhill membela Burnley sejak Januari 2020. Berstatus sebagai kapten kedua Burnley, pemain berusia 28 tahun tersebut telah tampil dalam 163 penampilan di seluruh ajang, mencetak 13 gol plus 17 assist. Jos Brownhill memiliki darah Malaysia dari ibunya. Sejauh ini Brownhill belum pernah membela timnas Inggris di segala kelompok usia. Andai nantinya berhasil memberikan paspor Malaysia kepada Ferdy Druij dan Jos Brownhill, kekuatan tim Harimau Malaya diharapkan mengalami peningkatan. Apalagi kedua pemain tersebut masuk kategori Grade A, gencarnya program naturalisasi sudah dijalankan FAM dalam beberapa tahun terakhir. Namun kehadiran pemain-pemain tersebut tak membawa dampak positif terhadap penampilan timnas Malaysia. Saat ini Malaysia diperkuat 5 pemain naturalisasi, yakni Rommel Morales, Dion Cho Ols, Laver Corbin Ong Endrich, dan Paulo Joshua. Sayangnya, nama-nama tersebut tak mampu mendongkrak performa timnas Malaysia. Dalam 2 laga grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Malaysia menelan kekalahan dengan agregat 0-4.